Halo, senang sekali nih kita bisa ngobrolin lagi. Ada bahan renungan menarik yang Anda bawa kali ini ya. Judulnya Komunitas Penjaga Api Rohani. Iya, betul. Idenya itu loh cukup unik. Jadi komunitas rohani itu diibaratkan kayak api unggun. Kalau kayu-kayunya ngumpul rapat gitu, apinya kan nyala terang, besar. Tapi kalau ada satu kayu ditarik keluar, nah apinya mulai redup. Bisa padam malah ya. Iya, bisa padam. Menarik banget analoginya. Yuk kita coba bedah lebih dalam, maksudnya gimana sih ini? Oke, siap. Nah, sumber yang Anda bagikan ini kan merujuk ke beberapa ayat Alkitab ya. Ada 2 Timotius 1, ayat 6-7 itu. Betul. Yang isinya mengingatkan kita untuk mengobarkan karunia Allah. Dan juga bahwa roh yang kita terima itu bukan roh ketakutan. Tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu penting tuh. Nah, terus ada lagi Ibrani 10 ayat 24-25. Ini juga sering dikutip ya, soal pentingnya kita kumpul ibadah. Iya, jangan menjauhkan diri gitu kan pesannya. Untuk saling mendorong, saling menasehati. Oke, jadi misi kita sekarang nih, coba kita pahami bareng-bareng. Kenapa sih menurut sumber ini komunitas itu jadi krusial banget? Ya, analogi api unggun tadi tuh emang kena banget ya. Sumber ini menggambarkannya dengan jelas. Kayu-kayu bakar itu kan saling ngasih panas ya satu sama lain, makanya apinya bisa besar. Iya, betul. Begitu satu ditarik menjauh, ya dia kehilangan sumber panas dari yang lain. Apinya ya udah redup sendirian. Oh, gitu ya cara kerjanya. Nah, ini jadi gambaran yang kuat banget buat kehidupan rohani kita secara pribadi. Intinya sih, menurut teks ini, komunitas itu bukan cuma sekedar acara kumpul-kumpul sosial biasa aja. Bukan cuma arisan atau hangout gitu ya? Bukan itu. Tapi lebih dalam. Semacam keluarga rohani yang ya esensial gitu, vital buat jaga api di dalam diri kita ini tetap nyala. Menarik. Nah, sumber ini juga bilang kalau kita mulai jarang ikut pertemuan ibadah. Seperti kebiasaan beberapa orang yang disebut di Ibrani tadi ya? Iya, persis. Itu katanya ada risikonya. Disebutkan kalau kita sendirian, kita jadi lebih gampang, mungkin putus asa. Bisa putus asa, gampang kena godaan juga, atau sekedar ya capek aja gitu secara rohani. Istilahnya burnout rohani mungkin ya? Bisa jadi. Bahkan ada referensi ke Amsal juga kan di situ. Oh iya, Amsal 18 ayat 1 kalau nggak salah. Nah, itu. Yang bilang kalau orang yang mengasingkan diri, itu cenderungnya malah menolak pertimbangan atau nasihat yang bijaksana. Wah, jadi kesannya kayak kita ini emang nggak dirancang buat sendirian ya dalam hal rohani. Apa gitu kesimpulannya dari sumber ini? Sepertinya arah pemikirannya memang ke sana ya, kalau kita baca sumber ini. Ditekankan banget bahwa keterasingan spiritual itu bahaya laten gitu. Bahaya yang mengintai ya. Iya. Nah, disinilah peran komunitas jadi penting banget, vital malah. Bukan cuma penting secara umum, tapi ada manfaat-manfaat spesifik yang dijabarkan. Oke, apa aja tuh manfaatnya? Manfaatnya ini langsung menjawab kerentanan-kerentanan tadi. Misalnya, yang pertama dan kedua itu langsung dari Ibrani 10 tadi. Yang ayat 24 dan 25 ya? Betul. Saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, terus saling menasehati. Dan dibilang juga kan, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Jadi kayak ada urgensinya gitu. Ada semacam deadline spiritual ya? Bisa dibilang gitu. Terus manfaat lain, ya saat kita lagi ragu, iman lagi goyah. Nah, komunitas hadir untuk saling menguatkan. Oke, jadi bukan cuma ngasih semangat yang positif-positif aja ya, tapi juga ada fungsi untuk nguatin iman secara langsung, dan mungkin ada koreksi juga ya? Nah, itu dia. Koreksi juga masuk. Tadi kan disebut juga soal kelelahan sama kehilangan arah. Iya, betul. Komunitas, menurut pandangan sumber ini ya, itu fungsinya juga kayak kompas sama pom bensin spiritual gitu. Pom bensin spiritual. Gimana tuh maksudnya? Jadi komunitas itu bisa ngingetin kita lagi sama tujuan awal kita kalau kita mulai nyasar nih dalam kesibukan atau masalah. Oh, oke. Biar fokus lagi gitu ya? Betul. Dan dia juga bisa nyalain lagi semangat atau api yang mungkin mulai redup karena kita capek. Mengisi bahan bakar lagi lah istilahnya. Mengisi ulang energi rohani ya? Rendah hati. Gimana caranya? Lewat teguran atau koreksi yang disampaikan dalam kasih. Ini penting kan supaya kita nggak merasa paling benar sendiri atau jadi sombong rohani. Wah, iya, itu penting banget sih. Koreksi dalam kasih ya kuncinya. Betul, tujuannya membangun bukan menjatuhkan. Dan sumber ini nggak cuma ngomongin konsep aja kan ya. Ada contoh nyatanya juga disebut. Soal core itu.
Iya, disebutkan secara spesifik tentang core, ini kemungkinan besar merujuk pada kelompok kecil atau sel di gereja yang jadi konteks renungan ini ditulis ya. Semacam komunitas yang lebih kecil dan intim gitu ya? Betul, dijelaskan kalau core ini jadi wadah praktisnya, tempat anggota jemaat bisa secara aktif, bareng-bareng, menjaga dan menyalakan api roh itu. Jadi ini bukan cuma teori di awang-awang. Tapi ada saran praktisnya juga ya? Iya, ada langkah konkretnya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita berdasarkan sumber Anda ini, pesannya cukup tegas ya? Menjaga api Roh Kudus dalam diri kita itu, kayaknya emang bukan perjuangan sendirian, nggak bisa solo. Nggak bisa. Perlu banget keterlibatan aktif di dalam sebuah komunitas rohani. Harus ada keterbukaan ya berarti, saling dukung doa, saling nguatin juga. Iya, itu semua elemen pentingnya. Sumber ini menggambarkannya bukan sebagai, ini pilihan gaya hidup rohani aja. Bukan sekedar opsi. Tapi lebih ke? Sebuah kebutuhan pokok. Kayak makan dan minum gitu, tapi untuk jiwa kita, kebutuhan untuk bisa bertumbuh secara rohani. Wah, dalam juga ya maknanya. Kebutuhan pokok. Tepat sekali. Dan ini langsung mengarah ke refleksi pribadi buat Anda yang mendengarkan juga nih, berdasarkan pesan dari sumber ini. Oke, refleksi apa tuh? Pertanyaannya jadi gini. Bagaimana Anda bisa mengambil satu langkah nyata, mungkin minggu ini aja, untuk secara konkret menguatkan atau mendorong satu orang rekan seiman dalam komunitas Anda? Satu langkah nyata ya? Iya, sekecil apapun itu. Apa tindakan yang bisa Anda lakukan untuk ikut menjaga api unggun komunitas itu tetap menyala terang bersama-sama? Bukan cuma nunggu dikasih panas, tapi ikut memberi panas juga. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh untuk kita bawa pulang dan renungkan. Menarik sekali ya kupasan kita dari sumber Anda kali ini. Semoga bermanfaat ya. Pasti. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.